Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La khawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Teman-temanku sekalian, tentu teman-teman semuanya sudah mengenal nama Nabi Musa alaihissalam. Berikut dan akan berbagi tentang hikmah bakti anak terhadap orang tua. Nabi Musa alaihissalam, pemuda dan sepasang babi. Nabi Musa alaihissalam adalah satu-satunya nabi yang diizinkan berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali hendak bermunajat dan berdialog dengan Allah, Nabi Musa naik ke bukit Tursina. Di atas bukit itulah beliau Nabi Musa berdialog dengan Allah. Nabi Musa sering bertanya dan Allah menjawab saat itu juga. Inilah kelebihannya yang tidak ada pada nabi-nabi lain. Sehingga Nabi Musa disebutkan dengan wa kallamallahu Musa taklima. Suatu hari Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah orang di surga kelak yang akan menjadi sahabatku?" kata Nabi Musa. Allah pun menjawab dengan memberitahu sebuah nama kampungnya serta tempat tinggalnya. Setelah mendapat jawaban, Nabi Musa benar-benar penasaran dengan orang itu. Betapa istimewanya orang itu. Tidak dikenal tetapi kelak setingkat dengan Nabi di surga. Siapakah dia? Dan apakah amal-amalnya? Pada akhirnya Nabi Musa turun dari bukit Tursina dan berjalan berhari-hari mencari orang tersebut ke tempat yang sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa hari dalam perjalanan, akhirnya sampai juga Nabi Musa ke tempat yang dituju. Dengan pertolongan beberapa orang penduduk setempat, Musa berhasil bertemu dengan orang tersebut. Dan ternyata ia adalah seorang pemuda. Setelah memberi salam, Nabi Musa dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. Anehnya, pemuda itu tidak melayaninya. Dia malah masuk ke dalam bilik dan melakukan sesuatu di dalam. Sebentar kemudian dia keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar. Babi itu dituntunnya dengan baik dan rasa hormat. Nabi Musa sangat terkejut melihatnya. Loh. Apa-apaan pemuda itu? Ia memelihara babi di rumahnya, kata Nabi Musa, tersentak kaget dalam hatinya penuh keheranan. Babi itu dibersihkan dan dimandikan dengan baik. Setelah itu, babi itu dilap sampai kering, serta dipeluk cium kemudian dihantarkan kembali ke dalam kamar. Tidak lama kemudian dia keluar lagi dan membawa pula seekor babi jantan yang lebih besar. Babi itu juga dimandikan dan dibersihkan. Kemudian dilap hingga kering dan dipeluk serta cium dengan penuh kasih sayang. Babi itu kemudian dituntun, diantar kembali lagi ke dalam kamar yang sama. Setelah selesai barulah dia pemuda melayani Nabi Musa alaihissalam. Musa pun bertanya heran, "Wahai anak muda, apa agamamu sampai berbuat seperti itu kepada babi?" "Agamaku agama tauhid," kata beliau. Kata pemuda tersebut.
Aku beriman kepada Allah, jawab pemuda itu. Tapi mengapa kamu mengurus babi bahkan sampai seperti itu? Kita tidak boleh begitu terhadap babi, kata Nabi Musa. Wahai Tuhan, kata pemuda, itu sebenarnya kedua babi itu adalah ibu bapakku. Karena mereka melakukan dosa besar, Allah telah mengazab mereka dengan mengganti wujudnya menjadi babi. Soal dosanya itu, biarlah itu urusannya dengan Allah. Sementara saya sebagai anaknya, aku tetap melaksanakan kewajibanku mengurus mereka berdua. Kata pemuda tersebut, hari demi hari aku berbakti kepada kedua ibu bapakku. Seperti yang Tuhan lihat tadi, walaupun rupa mereka sudah menjadi babi, aku tetap melaksanakan tugasku sebagai anak, katanya. Sebagai anak, aku harus begitu kepada orang tuaku. Begitulah ceritanya, kata pemuda itu. Setiap hari aku berdoa kepada Allah agar dosa mereka diampuni. Aku memohon supaya Allah menukarkan wajah mereka kembali menjadi manusia yang sebenarnya. Tetapi Allah masih belum mengabulkan hajatku. Tambah pemuda itu lirih, sedih dan sangat pilu. Setelah selesai, pemuda itu bercerita. Ketika itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, inilah orang yang akan menjadi sahabatmu di surga nanti, sebagai buah dari baktinya yang sangat tinggi kepada kedua orang tuanya. Ibu bapaknya yang sudah buruk rupa menjadi babi pun dia tetap berbakti. Oleh karena itu kami naikkan makomnya ke derajat yang tinggi di sisi kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kemudian meneruskan lagi memberi kabar, karena dia telah berada di makom yang tinggi sebagai anak yang soleh di sisiku. Kini aku kabulkan doanya. Tempat kedua ibu bapaknya yang tadinya aku sediakan di dalam neraka, kini telah aku pindahkan ke dalam surga. Masya Allah. Begitulah teman-teman sekalian, cerita betapa bakti seorang anak terhadap orang tua sehingga mendapatkan ridho dari Allah. Bukan hanya anaknya saja yang mendapatkan ridho, tapi bapak ibunya yang sedianya akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, sehingga kedua orang tuanya pun bisa masuk surga. Ya Allah, mudah-mudahan kita sekalian bisa menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Berbakti kepada orang tuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.